Deputi akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Adapun nama anggota kami itu pertama Bunda, yang kedua Ian, yang ketiga Hendrawan, yang keempat Anto, kelima Gabriel, Ali, enam Samsul, tujuh Hadi. Adapun judul yang kami pilih itu kajian teknis sistem penyaliran tambang batubara tambang PTX PT tambang terbuka di PTX. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Anda untuk menjelaskan. Yang pertama itu adalah latar belakang batubara adalah pendapat yang berasal dari kehidupan pada masa lampau yang mengalami proses penggabungan untuk waktu yang sangat lama. Pertambangan di Indonesia bagian utara sebagian besar meliputi penambangan batubara. Sistem penambangan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan bawah tanah. Sistem penambangan terbuka dengan metode gali isi kembali atau backfilling method dengan kombinasi alat gali mur dan terampil berupa beko dan lapisan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang pertama itu bagaimana menghitung debit saluran terbuka, kedua bagaimana cara menghitung sum, ketiga bagaimana manajemen sistem penyaliran tambang. Batasan masalahnya itu ada hanya membatasi menghitung debit air, hanya membatasi cara menghitung sum, hanya membatasi bagaimana manajemen sistem penyaliran tambang. Ada tujuannya mengetahui bagaimana cara menghitung debit saluran terbuka, kedua mengetahui cara menghitung sum, ketiga memahami bagaimana manajemen sistem penyaliran tambang. Baik, pembahasan kegiatan penambangan terutama di tambang terbuka sangat dipengaruhi oleh keberadaan air sehingga sistem penyaliran yang efisien sangat penting di PTX. Terdapat masalah air yang tidak terkendali mengakibatkan penurunan kinerja dalam proses produksi. Baik, ada metode penelitian yaitu kondisi topografi, curah hujan, debit air, sum dan pompa. Baik, kita masuk di dalam kondisi topografi. Air mengalir dari topografi tinggi ke rendah. Sebelum air masuk ke suatu sistem penyaliran, air akan melewati beberapa permukaan tanah seperti kerapatan vegetasi, kondisi topografi dan kondisi geologi. Dan ada curah hujan. Ini tabel topografi bisa kita lihat. Nah, kita masuk dalam curah hujan. Cukup dimengerti saja. Dalam curah hujan. Penggunaan data curah hujan untuk mendapatkan nilai maksimum dan intensitas curah hujan dengan menggunakan metode probabilitas intensitas hujan. Dan ini rumus dari curah hujan bisa kita lihat dari keterangan itu intensitas hujan waktu dan R kuadrat 24 yaitu artinya curah hujan dalam 24 jam per hari dan ada waktu dengan lambang T yaitu lama waktu hujan. Baik, selanjutnya yaitu debit air. Debit air tambang merupakan debit air yang terdiri dari air hujan yang langsung masuk ke area penambangan, air limpasan, dan air tanah. Debit air tambang inilah yang nantinya akan dijadikan penentuan untuk menentukan dimensi dari saluran terbuka. Debit air hujan adalah jumlah debit air yang langsung masuk ke area bottom pit atau daerah terendah pada pit. Debit air tersebut berasal dari curah hujan yang ada di wilayah tersebut. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan XR dikali A, di
mana Q sama dengan debit air hujan dalam satuan meter kubik per detik, XR yaitu curah hujan dalam satuan milimeter, dan A yaitu luas batang pit dalam satuan meter kuadrat. Selanjutnya yaitu SAM. Dalam perencanaan suatu desain SAM atau sumuran perlu diperhatikan adanya selisih tertinggi antara debit air limpasan dengan debit pompa yang biasa disebut dengan volume sumuran, dan juga volume jagaan sebesar beberapa persen dari volume awal. Berikut merupakan grafik penentuan volume sumuran. Baik, selanjutnya yaitu pompa. Nilai debit suatu pompa dapat diketahui berdasarkan spesifikasi yang ada atau dengan cara pengukuran secara manual debit aktual. Adapun rumusnya yaitu pompa sama dengan P dikali R kuadrat dikali P. P sama dengan X dibagi akar 2Y per G, di mana keterangannya yaitu Q pompa yaitu debit aktual outlet pompa dalam satuan meter kubik per detik, dan R yaitu jari-jari pipa yang digunakan perusahaan, F yaitu kecepatan aliran, X yaitu panjang tambang outlet pompa, dan Y yaitu panjang sisi pendek alat ukur yang digunakan, dan G yaitu percepatan gravitasi. Dan berikut hasil penelitian. Yang pertama, debit saluran terbuka. Pada PT X, saluran terbuka yang dirancang berjumlah 5 saluran. Saluran terbuka yang dirancang berbentuk trapesium dengan pertimbangan perawatan relatif lebih mudah serta biaya pembuatan yang lebih murah. Saluran ini terdapat di sebelah kiri yang berfungsi mengalirkan debit air yang berasal dari BPH 1. Saluran 2 di sebelah selatan yang berfungsi mengalirkan aliran yang berasal dari BPH 2. BPH 3 dan saluran 3 di sebelah utara yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berasal dari BPH 4. Saluran 4 di sebelah utara yang berfungsi untuk mengalirkan aliran yang berasal dari BPH 5, dan saluran 5 dan 6 di sebelah barat yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju ke void dan rawa-rawa. Berikut adalah contoh dari tabel Shalom. Debit saluran terbuka. Kita masuk dari SAM. Meluapnya SAM terjadi karena besarnya debit air yang masuk tidak sebanding dengan debit air yang mampu dikeluarkan sebagai pompa. Kinerja pompa saat ini dilakukan dengan ukuran speed 1300 rpm dengan jam kerja selama 20 jam per hari. Berdasarkan perhitungan, debit aktual pompa adalah sebesar 432,8 meter kubik per hari. Volume luapan air yang mengenai dasar pit yaitu sebesar 15.971,21 mm kubik. Perlu diadakannya perbaikan pada sistem penyediran, yaitu dengan pemindahan SAM. Rekomendasi tersebut berdasarkan pada elevasi SAM lama dengan elevasi SAM baru yang tidak berbeda jauh. Selain itu, rekomendasi yang diberikan adalah penambahan 1 unit pompa dengan IP yang sama, yaitu multivolt
420 dengan operating speed 1300 rpm. Akibat penambahan satu unit pompa, maka debit pompa yang dihasilkan bertambah menjadi 34.895,6. Maka waktu yang digunakan untuk memompa air yang tergenang itu selama 1 hari setelah selesai mengeringkan genangan air. Manajemen pemindahan sub. Langkah pertama dalam pemindahan sub yaitu menurunkan elevasi hingga sejajar dengan elevasi sub awal. Diketahui sub awal berada pada elevasi min 23. Pada saat penurunan elevasi sub awal, diketahui sub awal menerima hasil pembentukan dibuat tanggul pada elevasi min 23 di antara sub baru dan sub lama. Setelah elevasi sejajar, langkah selanjutnya adalah melakukan penggalian pada area yang akan diambil sub baru. Penggalian dilakukan sampai dengan kedalaman 3 meter. Tersedia hasil penggalian terlebih dahulu ditimbun pada area kosong. Setelah proses penggalian selesai dilakukan, maka tersedia hasil penggalian akan didamping pada sub lama. Pada saat proses damping tersebut, tanggul yang sebelumnya telah dibuat perlahan mulai dibuka agar air dapat mengisi sub baru yang telah digali. Banyaknya mineral yang digali didapatkan luas yang akan diturunkan menjadi min 23, yaitu 1.411.967 mm dengan elevasi awal min 20, maka banyaknya material 12.001,22 meter dikali 3 meter sama dengan 42.275,01 meter kubik. Baik, adapun kesimpulannya yaitu sistem penyaliran yang diterapkan di daerah penelitian yaitu dengan sistem saluran terbuka. Hal itu dikarenakan sistem penambangan open pit yang seluruh kegiatannya berhubungan langsung dengan udara luar. Saluran terbuka yang dirancang masing-masing telah mempunyai debit aktual yang lebih besar daripada debit rencana, sehingga dapat menampung debit air yang masuk. SAM pada daerah penelitian memiliki kapasitas 72.388,113. Namun SAM yang ada mengalami luapan air karena debit air yang masuk tidak sebanding dengan debit air yang mampu dikeluarkan oleh pompa. Debit air yang masuk sebesar 94.281,093 per hari. Sedangkan debit air yang dikeluarkan oleh satu unit pompa sebesar 17.432,753 per hari. Dengan penambahan satu unit pompa, maka debit pompa bertambah menjadi 34.864,63 per hari. Selain penambahan pompa, rekomendasi lain yang diberikan yaitu pemindahan SAM. SAM yang baru memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu 59.415,493 yang telah dirancang dengan mempertimbangkan rencana debit pemompaan. Lama waktu pemindahan SAM berjalan selama 9 hari menggunakan ekskavator PC 850, sedangkan lama waktu pemurukan lumpur pada kolam pengendapan yaitu selama 12 hari menggunakan ekskavator tipe PC 200.
Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Irene Nurun, NIM akhir 65. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur perawatan preventif untuk memastikan kinerja optimal? Perkenalkan, saya pemilih NIM 53. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan daerah tangkapan hujan? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya itu yang akhir 57. Undang-undang apa saja yang dipakai dalam sistem penyaliran? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari UTES, yaitu bagaimana prosedur perawatan pompa preventif untuk memastikan kinerja optimal. Jawabannya yaitu melakukan pemeriksaan rutin secara visual komponen pompa untuk melihat tanda-tanda kehausan atau korosi atau juga kerusakan fisik. Lalu pembersihan dari lumpur, pasir, dan kotoran lainnya yang menyumbat pompa. Lalu pelatihan operator. Operator pompa terlatih dengan baik dalam pengoperasian dan perawatan pompa untuk menghindari kesalahan yang menyebabkan kerusakan. Lalu perawatan preventifnya itu terapkan program perawatan preventif yang mencakup inspeksi rutin dan penggantian suku cadang secara terjadwal untuk mencegah kerusakan mendadak. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rosco. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menentukan daerah tangkapan hujan? Yaitu dengan cara suatu area atau daerah tangkapan hujan di mana batas wilayah tangkapannya ditentukan dari titik-titik elevasi tertinggi sampai terendah. Terus ada berikut beberapa langkah umum untuk menentukan tangkapan hujan. Ada dua. Yang pertama itu menggunakan penangkal hujan, di mana alat ini mengumpulkan air hujan di dalam tabung pengukur. Yang kedua itu penakar hujan otomatis. Yaitu alat ini dilengkapi dengan sensor yang otomatis mencatat jumlah hujan yang jatuh. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ril, yaitu undang-undang apa saja yang digunakan dalam sistem penyaliran. Dalam sistem penyaliran terdapat beberapa undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pengelolaan sumber daya air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.